aplikasi-aplikasi di Indonesia, sistem itu terlalu banyak. Jadi problemnya bukan teknologi, tapi problemnya adalah mindset yang tidak mau kerjasama. Jadi itu, jadi kalau menggugat boleh saja, itu perdata. Tapi kalau pidana nggak bisa masuk. Pertama yang namanya customer itu punya hak dalam undang-undang konsumen, punya hak untuk komplain. Jadi kayak ST Indonesia yang kemarin kasusnya itu nggak bisa. Saya udah tweet itu. Kalau misalnya mempromosikan judi online itu pidana, kenapa kalau mempromosikan skincare abal-abal itu nggak pidana? Halo Prof HS dan selebgram, tolong deh kalau promosikan itu ya dilihat-lihat dulu. Jangan mempromosikan produk yang non-BPOM. Kalau misalnya iya Prof mempromosikan produk tersebut, maka kan Prof sebenarnya ikut berdosa kepada masyarakat. Etika saya sebagai dokter itu sebenarnya harus ngasih tahu Prof, itu nggak boleh. Adakah unsur pencemaran nama baik? Nggak ada. Nggak ada. Tanya Dokter Richard. Boleh ya? Tapi Prof dari Kominfo dari kapan berarti? 2007. 2007. 15 tahun jadi 15 Kominfo. tahun di Kominfo. Sebelumnya Prof? Saya kan dosen. Oh, oke. Dosen di Erlangga. Oke. Dosen dibawa Menteri Muhammad Nuh waktu itu yang dari ITS, saya dari UNER. Saya jadi staf ahli bidang media awalnya tahun 2007. Selesai saya 2022 ini. Oke. Jadi 15 tahun. Sekarang usia berapa? Hampir 61. Oh, masih muda. Oh, kamu tuh jangan bilang gitu. Nah, tapi kenapa pensiun pertanyaan saya? Loh, karena pejabat itu kalau eselon 1 kan? 60. Oh, 60. Kalau guru besar saya sampai 70. Kalau saya sebagai profesor saya sampai 70. Tapi kalau sebagai pejabat struktural itu 60. Jenderal malah nggak sampai 60. Oke. Prof Henry Subiakto, benar ya? Minuman, Tan? Sini, Tan. Kita mulai. Kalau Anda dari Sumatera Utara ya? Saya lahir Medan, tapi besar di Palembang. Oh. Saya besar di Palembang, istri masih di Palembang, jadi saya bolak-balik. Walaupun studio dan kerjaan banyak di Jakarta sekarang. Sama, saya juga rumah di Surabaya. Tinggal di mana? Surabaya? Sini, ya Surabaya ada, sini Sentul. Oh, oke. Ya bolak-balik juga. Ready? Prof Henry Subiakto. Prof Dr. Henry Subiakto, benar ya? Benar. Luar Tapi nggak biasa. usah disebut juga nggak apa-apa. Saya panggilnya apa nih? Prof Henry, Subiakto. ya, Henry Prof. Subiakto. Ya, Oke. boleh. Saya pertama kali nonton Prof ini di Close the Door, tempat Deddy Corbuzier. Oh iya. Salah satu perancang UU ITE ya, Prof ya? Ikut di dalam proses pembuatan Undang-Undang ITE. Sebagai Lalu ketuanya kemudian juga? ketua ketika revisi tahun 2016 dan Oh, kemarin berarti perancang dari awal dong berarti? ikut apa diskusi-diskusi begitu ikut. Oh, Tapi pas. kalau jadi ketua itu di waktu revisi tahun 2016. SKB yang 3 institusi itu? Itu ketuanya saya. Oh, ketuanya Untuk Prof. Subiakto. bidang Undang-Undang ITE itu kebetulan saya. Dan salah satu sesepuh dari Kominfo. Iya sepuh betul karena udah Dan hari Udah ini selesai. beruntung. Dan hari ini beruntung saya bilang karena Prof Subiakto ini sudah pensiun dari Kominfo. Jadi hari ini ngomongnya lebih lepas. Oh iya, saya Karena pendapat pribadi ya Prof hari ini. ya saya memang sudah boleh dikatakan mencoba untuk tidak di pemerintah lagi. Oh, Gitu ya. Tapi saya baca Twitterannya Prof, kayaknya happy banget keluar dari situ. Kenapa Prof? Saya selalu happy, di mana aja happy. Apa ada tekanan pada Oh enggak ada. Enggak ada. Jadi membela sesuatu, menyampaikan kebenaran dari versi tertentu, itu bukan karena tekanan atau apa, tapi karena memang negeri ini membutuhkan orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran, walaupun dalam versi tertentu, katakan versi negara atau versi pemerintah, versi yang lain silahkan, nggak apa-apa. Oke. Itu bagian dari kebebasan berpendapat dan demokrasi, menciptakan kedewasaan masyarakat maupun juga orang menjadi semakin bijak ya. Kalau beda-beda itu makin bijak, wise, dan yang terakhir adalah makin hati-hati kita. Ternyata ada orang yang berbeda. Oke. Nah hari ini saya senang banget, saya mau belajar banyak nih dengan Prof Henry. Saya pengen tanya dulu Prof, ini di Kominfo ada apa nih di Kominfo? Ini 2 tahun terakhir ini Kominfo ini benar-benar digonjang-ganjing, terutama diretas lagi. Ya. Tapi sebelumnya saya pengen supaya masyarakat tahu dulu, Kominfo itu peranannya apa sih sebenarnya? Kominfo itu kalau peranan yang besar ya, salah satunya adalah ini sesuai dengan peninggalan
dulu Departemen Penerangan komunikasi itu. Tapi justru peran komunikasi ini yang mungkin boleh dikatakan kalau menurut para pengkritiknya paling lemah sekarang. Karena apa? Pertanyaan Anda itu menunjukkan bahwa Anda nggak tahu tentang apa yang dilakukan Kominfo. Ya, iya, justru itu. Saya Berarti nggak tahu. kan komunikasinya kan lemah gitu kan. Karena harus ada yang jelasin gitu kan. Betul juga ya. Termasuk ketika kemarin ribut mengenai peretasan, ribut mengenai Bjorka. Bjorka atau mengenai apa? Mengenai waktu pemblokiran. Judi online. Judi online sih harus diblokir. Tapi ketika PayPal keblokir, kemudian games iya, keblokir, iya, itu iya. kan marah itu. Iya. Tapi nggak kemampuan untuk menjelaskan itu nampaknya memang agak sedikit tadi lemah tadi. Padahal kan ilmu komunikasi semua kan di dalam. Karena teknologi sudah mengubah pola komunikasi. Ilmu komunikasi itu harus mengikuti perkembangan teknologi dan karena teknologi itu mengubah juga karakter masyarakat, karakter manusia, karakter komunikasinya. Dan sekarang nggak bisa pakai konvensional. Nggak cukup hanya dengan ilmu public relations. Sekali lagi, nggak cukup dengan ilmu public relations doang. Nggak cukup dengan katakanlah komunikasi persuasi doang. Tapi harus komunikasi yang sesuai dengan teknologi. Ya, tapi kan Kominfo kan garda terdepan dari negara. Harusnya dia duluan yang berubah. Kalau misalnya ada yang berubah, bukan masyarakat duluan. Itu saya Kominfo duluan. Saya juga berharap demikian. Dan saya ketika mau keluar itu saya udah kasih tahu. Harus begini loh. Tapi berubah itu paling sulit itu di kalangan pemerintah. Hai semuanya, sehubungan dengan Dr. Hands Skincare yang makin melejit, mitranya yang makin banyak, dan juga viralnya skincare ini, apalagi setelah Bang Hotman Paris masuk menjadi salah satu pemilik saham Dr. Hands Skincare, ini banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan hal ini. Saya ngelihat ada banyak banget orang di luar sana yang memalsukan produk Dr. Hands Skincare, dan itu sangat mengecewakan bagi saya. Dan untuk itu saya umumkan bagi kalian semuanya, belilah Dr. Hands Skincare di tempat yang resmi. Jadilah bagian mitra resminya kami, dan belilah produk ya di tempat mitra yang resmi ya. Di mana mitra resmi itu? Saya udah taruh di highlight Instagram saya, ada distributor resmi, ada agen resmi, dan kalian bisa mengetahui mitra yang resmi itu dari kartu member. Jadi ada kartu member dan ada petunjuknya dan ada website resmi. Di bawah ini kalian bisa cek. Dan harga Dr. Hands Skincare yang resmi adalah 380.000 satu paket. Di bawah itu, maka terindikasi palsu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa satu paket Dr. Hands Skincare harganya 380.000. Bagi yang jual di bawah harga itu bukan bagus banget ini karena jualnya murah. Bukan ya. Justru terindikasi palsu. Hati-hati ya. Kalian tidak akan mendapatkan hasil terbaik kalau kalian beli yang palsu. Dan untuk minuman Gatot Kaca juga. Karena ini banyak banget di request sampai habis. Jadi 50.000 box habis dalam waktu nggak sampai 1 bulan. Ini luar biasa banget. Thank you banget. Tapi juga banyak mulai dipalsukan. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka memalsukannya karena mereka luar biasa ngelihat produk yang viral langsung dipalsuin. Bahkan ada jauh banget di bawah harga pasar. Sekali lagi, harga Gatot Kaca yang asli adalah 120.000. Di bawah harga itu adalah terindikasi palsu. Demikian konfirmasi dari saya. Mudah-mudahan kalian menjadi konsumen yang cerdas dengan memakai produk yang asli supaya ada hasilnya. Seperti yang kalian harapkan. Berubah itu paling sulit di kalangan pemerintah. Karena yang namanya ASN itu lebih suka business as usual. Apalagi aturannya sangat ketat. Oh, oke. Kalau aturannya ketat mereka berubah. Wah nanti bertentangan sama aturan nih. Oh. Dan Takut disalahin juga. disalahin, nggak mau mengambil resiko. Enggak. Yang namanya ASN tuh paling takut dengan resiko. Resiko takut dimarahin pimpinan, atasan. Resiko nanti kena aturan-aturan yang hukum misalnya begitu. Nah mereka makanya lalu cari aman aja, business as usual. Apalagi anggarannya besar. Besar. Tapi Koreksi saya kalau saya salah ya, Prof. Ya. Kominfo ini seperti OJK kan? Tapi kalau di OJK keuangan, kalau di Kominfo ini di bidang informasi, benar ya? Seperti itu. hanya sebagian. Kominfo punya kewenangan diberi amanah oleh undang-undang untuk jaga konten-konten informasi elektronik. Karena di pasal 40 ayat 2A Undang-Undang ITE itu disebutkan pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Mencegah peredaran dan penggunaan, tambahan penggunaan. Informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Misalnya judi, itu melanggar undang-undang. Penipuan, itu konten melanggar undang-undang. Pornografi, itu konten melanggar undang-undang. Itu harus dicegah oleh pemerintah.
Di situ dia punya tugas diperintah oleh undang-undang di situ. Oke. Tapi sebelum saya kritik, saya mau pengen apresiasi dulu. Kalau menurut saya Kominfo cukup berhasil karena di beberapa tahun terakhir ini situs-situs porno tidak bisa diakses lagi. Oh memang iya, artinya Kominfo itu kalau nggak ada Kominfo itu media sosial mungkin udah semakin nggak karu-karuan. Oh, Nggak ada undang-undang ITE, ada undang-undang ITE aja kayak gini. Oke. Dan itu peran Kominfo besar loh ya, sama Oh, oke. undang-undang ITE, kemudian PP 71 dan lain-lain begitu kan peran Kominfo besar. Berarti sebagai ngejaganya lah ya. Menjaga supaya konten-konten atau internet itu lebih clear, lebih bersih, sehat, produktif. Oke. Maunya ke sana. Oke. Makanya karena undang-undang ITE juga yang memerintahkan. Oke. Itu kalau pasal 40 ayat 2A tadi munculnya tahun 2016. Ketika saya jadi sebagai ketua panjanya itu. Jadi memerintahkan kepada pemerintah untuk jaga dunia internet supaya Bersih dan indah di ya, Indonesia. bersih dan indah, mencegah ada konten-konten yang melanggar undang-undang. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak tentang pencemaran nama baik, tapi saya pengen ke Kominfo dulu, Prof. Ada apa nih dengan Kominfo di Indonesia ini? Harusnya kan kalau tadi tugasnya seperti itu kan berarti isinya orang-orang hebat di Indonesia. Oh kan? sebenarnya banyak yang hebat. Tapi kenapa justru bisa diretas? Bahkan kemarin ada salah satu hacker bilang bahwa situs yang paling mudah diretas di Indonesia adalah situs pemerintahan. Gini, pertama yang namanya situs itu dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik yang jumlah penyelenggara sistem elektroniknya puluhan ribu di Indonesia saja. Puluhan ribu. Mungkin Anda pun punya. Kantor ini pun punya situs. Apakah itu namanya website, apakah itu namanya penyelenggara. Anda punya situs yang itu bagian dari penyelenggara sistem elektronik. Ketika tamu-tamu atau customer Anda juga didaftar di situ, maka ada konten-konten yang di situ. Dalam Undang-Undang ITE yang harus tanggung jawab pada konten dan penyelenggaraan ini adalah pemilik penyelenggara sistem elektronik. Artinya kalau ada peretasannya itu di bank, peretasannya itu di platform ini, platform itu, atau di kementerian ini, kementerian itu. Penyelenggara yang bertanggung jawab adalah penyelenggara sistem elektroniknya di kementerian masing-masing. Oh, bukan Kominfo-nya? Bukan. Tapi masalahnya Kominfo sendiri juga kena hack, Pak. Ya itu, makanya itu jadi persoalan sendiri. Yang jelas ahli-ahli cyber security juga tidak banyak di negeri ini. Ya, masih kurang. Yang kedua, yang namanya keamanan data itu tidak tergantung dari kemampuan untuk menggunakan teknologi dan membuat prosedur-prosedurnya, tapi manusianya yang bekerja di situ, yang terlibat di situ. Kalau ada manusia yang tidak memiliki integritas, sekuat apapun, kalau misalnya Anda punya sistem ya, terus ada yang tidak punya integritas, terus data Anda dijual ke orang, difoto, dikirim ke Tetap orang, aja bisa lolos. Tetap bisa lolos. Jadi manusianya. Oke. Jadi saya melihat bahwa kadangkala ada problem manusia, ada problem sistem. Makanya harus diinvestigasi. Bocor itu diserang, sehingga lalu bocor, atau dibocorkan orang di dalam, atau memang sistemnya lemah, mudah dijebol, atau katakanlah teknologinya memang vulnerable, yang sudah out of date misalnya begitu. Oke, sekarang pertanyaan saya, kira-kira dari 4 tadi yang mana yang terjadi Harus di ada Indonesia? investigasi. Harus ada investigasi, dan itu cukup punya banyak waktu, membutuhkan takes time ya, membutuhkan waktu. Dan biasanya kalau kita belum ada investigasi sudah divonis dulu Sudah divonis masyarakat ya kurang oleh lebih. opini publik, dan sama-sama yang opini publiknya juga nggak paham. Oke. Prof, jadi kalau saya simpulkan kecil, jadi sebenarnya itu tanggung jawab mereka sendiri untuk menyimpan data masing-masing dong. Berarti kayak Telkomsel punya tanggung jawab sendiri, IndiHome punya tanggung jawab sendiri, PLN punya tanggung jawab sendiri semuanya. Betul. Peranan Kominfo itu menjaga bikin regulasi, menjaga tatanan. Misalnya regulasinya itu dilaksanakan atau tidak. Nah itu Kominfo. Oke. Regulasinya kan dia bikin regulasi supaya ada tata kelola. Nah, bagaimana tata kelolanya menjadi baik itu diawasi oleh Kominfo. Jadi mengawasi aja. Makanya ketika ada kebocoran ini setelah diinvestigasi kemudian dicari salahnya ada di mana, kekeliruannya ada di mana. Berarti bukan salah Kominfo dong. Saya bukan karena saya pernah di Kominfo. Memang undang-undangnya seperti itu. Problemnya Indonesia ini adalah ruwet.
tahu ruwet. Kayak gitu. Ruwet. Coba semua ego sektoral. Banyak sekali ego sektoral. Ego sektoral itu tidak hanya karena anggarannya ego sektoral, tapi kadang-kadang sistem itu banyak sekali di Indonesia ini, termasuk di pemerintahan pun tidak satu sistem. Kenapa? Karena setiap orang, misalnya saya punya di kepala di suatu pemerintahan, apakah itu kementerian atau dinas di Pemda. Ada orang dari kampus yang terkenal mau sistemnya kita yang bikin. Oke, silakan. Nanti kampus yang lain ke kementerian lain, ke Pemda lain. Sehingga Bu Sri Mulyani pernah komplain bahwa aplikasi-aplikasi di Indonesia sistem itu terlalu banyak dan itu menjadi high costly, menjadi tidak efisien. Jadi problemnya bukan teknologi, tapi problemnya adalah mindset yang tidak mau kerjasama. Ego sektoral terlalu tinggi di negeri ini. Kalau nggak percaya keluar dari gedung ini, Anda lihat kabel di pinggir jalan, itu pasti ruwet. Itu sudah puluhan tahun sampai sekarang tambah ruwet lagi. Itu menunjukkan belum bisa menyelesaikan ego sektoral. Kabel-kabel di pinggir jalan, Jakarta. Malang melintang. Ini Jakarta loh Pak. Di daerah lebih parah lagi Pak. Wah, lebih parah. Berarti negeri ini masih parah kalau Anda lihat ke jalan, kabelnya masih malang melintang. Itu menunjukkan ego sektoral. Tapi sebenarnya tidak hanya orang kota. Anda ke puncak sana, ke Bogor, lihat di kampung-kampung, itu yang namanya pipa air, itu dari pusat airnya, dari tempat sumber air, sampai ke rumah-rumah penduduk, itu pipanya juga bisa puluhan bahkan ratusan. Tidak bisa gotong royong. Planningnya juga rendah. Planningnya rendah. Omong kosong ngomong gotong royong itu. Kenyataannya di lapangan, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, gotong royong itu sangat lemah. Oke. Tapi balik lagi Pak, jadi sebenarnya kalau misalnya data bocor ini sebenarnya bukan salah Kominfo sendirian dong berarti. Berarti salah yang pegang data juga salah juga. Oh iya. Dan ini tanggung jawab mereka, tapi memang minimal undang-undangnya bicara begitu ya. Kalau orang mengatakan lo nggak melepas tanggung jawab, ganti lu undang-undangnya. Kenapa undang-undang dibuat seperti itu? Karena logikanya begini Mas. Misalnya contohnya, kalau ada aplikasi marketplace, katakanlah kalau saya nyebut ya, tapi tidak iklan, Shopee misalnya, terus bocor, siapa yang bertanggung jawab? Shopee dong harus. Shopee. Kalau pemerintah mana? Singapura atau Indonesia? Indonesia. Ya enggak lah, Shopee itu miliknya. Shopee Singapura. Iya. Benar. Iya. Singapura. Terus begitu banyak di negeri ini. Kalau semua harus pemerintah yang tanggung jawab, langsung bangkrut pemerintahnya. Betul. Tapi pemerintah harus juga memantau. Makanya Tanggung jawabnya adalah memantau. Memastikan tata kelolanya itu menjadi baik. Makanya kemarin kenapa lalu ada pemblokiran? Ada pemblokiran PayPal, ada pemblokiran games online macam-macam kemarinnya. Lalu ribut Kominfo mau di itu kan sebenarnya bagian dari memantau. Gimana sebuah negara pemerintah yang bertanggung jawab di situ, dia nggak tahu rakyatnya atau masyarakatnya itu menggunakan platformnya dari mana, rumahnya di mana, kantornya di mana, siapa PIC-nya. Harus tahu dong. Apalagi ada perintah yang tadi saya katakan, perintah untuk mencegah informasi yang membahayakan atau merugikan karena melanggar undang-undang. Misalnya katakanlah ya, penipuan. Harus bisa mencegah itu. Gimana dia bisa mencegah kalau yang lalu lalang itu tidak dikenal oleh pemerintah? Oke, pertanyaan saya kayak gini, daftar. Saya ngerti. Oke, berarti kan tugas Kominfo ini kan menjaga semuanya. Tapi kok lucu, ini judi online bertahun-tahun atau berbulan-bulan lah, saya nggak berani ngomong bertahun-tahun lah. Berbulan-bulan sudah operasional, ketika sudah viral baru dimatiin. Atau kita ngomong binomo lah, itu sudah jelas kan, binomo kan. Ini sudah bertahun-tahun beroperasional, Prof, dan merugikan sekian ribu orang, baru diblokir setelah viral. Jadi sebenarnya gini, yang dilarang oleh undang-undang yang dikawal oleh Kominfo itu adalah menyebarkan judi online-nya. Jadi mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten elektronik yang bermuatan perjudian, bukan judinya. Ya, bukan judi. Judinya itu urusan kepolisian. Ya, judinya kepolisian. Tapi yang nyebarkan itu urusan undang-undang ITE. Yang nyebarkan. Jadi undang-undang ITE itu mengenai penyebarnya yang membuat orang lalu ikut terlibat menawarkan.
Judinya nggak diurusin? Judinya ahlinya kan bukan, itu kan pidana. Ahlinya bukan di Kominfo. Itu konten itu ahlinya bukan di Kominfo. Tapi yang ngeblok websitenya Kominfo? Setelah mendapatkan masukan dari lembaga yang kompeten. Oh, jadi Jadi nggak bisa ngeblok. serta-merta? Tidak bisa. Satu itu. Yang kedua, blokir itu harus lihat dulu apa yang diblokir. Kalau dia situs, Kominfo masih bisa cepat blokir. Karena dia bisa minta kepada ISP, Internet Service Provider, blokir nih situs ini. Situsnya langsung. Dia minta, karena Internet Service Provider ada di bawah, katakanlah, naungan stakeholdersnya Kominfo. Ya. Oke. Tapi kalau dia ada di akun media sosial, ada di platform, yang platformnya dari luar negeri, Kominfo nggak bisa apa-apa. Dia harus ngisi form. Ngisi form yang disediakan oleh platform itu yang juga diisi oleh ratusan negara. Ngantri lah kalau kayak gitu ya. Ya sesuai dengan Antrian. Bukan antrian saja, tapi juga ini sesuai nggak dengan standar community. Mereka. Oke, standar community mereka. Standar community mereka. Katakanlah begini. Kalau Anda pagi-pagi buka Twitter, itu kan banyak tuh sange. Kelihatan kalau suka buka. Nggak pernah sih. Kalau saya memang harus begitu, karena saya dosen, saya harus ngajar. Kalau Anda nggak ada hubungannya. Oke, berarti semuanya bisa lihat, Prof, hobi lihat medsos ya berarti ya? Ya, saya kan, Twitter saya agak aktif juga. Oke, ya kan? oke. Nah, kemudian begini, kalau misalnya ini melanggar undang-undang, Kominfo, kalau dia di situs, dia cepat. Tapi kalau dia ada di akun, Twitter, Facebook, Instagram, dia harus minta kepada Facebook yang Tolong kantornya dong diblokir gitu ini ya? diblokir dong. Dan nggak bisa cepet? Dan nggak bisa cepat, karena tadi saya bilang, itu ada form yang disediakan oleh Facebook untuk ratusan negara. Oke. Jangan anggap bahwa pemerintah Indonesia itu seperti pemerintah zaman Orde Baru bisa nutup media-media seperti dulu. Sekarang medianya the power of capital media, especially platform digital, over the power of state. Oke. Lebih besar. Dia itu ada di seluruh dunia. Iya. Terus kita ngomong, itu pemerintah harus nutup. Nggak bisa. Pemerintah Amerika pun belum tentu bisa nutup. Betul. Karena mereka perusahaan yang punya community guideline sendiri. Iya, itu loh yang harus dipahami. Mungkin karena itu ya Cina bikin medsos sendiri ya? Cina tidak hanya bikin medsos sendiri, dia bikin infrastruktur sendiri, tidak pakai GPS. Supaya nggak pakai izin-izin lagi, pemerintah langsung blok take down. Iya, tidak perlu lagi. Dan kedua, data yang di surveillance oleh platform-platform global dari Amerika tidak terjadi di Cina. Kalau kita semua ini tersurveillance, kita diawasi oleh platform global. Saya sekarang di sini, kalau saya share log ya, YouTube tahu, WA tahu, padahal bukan punya negara kita. Kita mau kemana-mana, ratusan juta rakyat Indonesia kemana-mana, pergi, suka apa, itu platform global tahu. Itu menjadi new oil. Menjadi kekuatan mereka yang untuk memprediksi Indonesia mau seperti apa. Memproyeksi Indonesia mau kemana. Itu yang kenapa kita takut data kita diambil karena arahnya ke sana. Tapi hanya bisa bikin regulasi kita. Karena kita nggak punya platform-platform global seperti Cina. Cina nggak mau pakai Facebook, dia punya namanya Renren. Nggak mau pakai Twitter, punya namanya Weibo. Nggak mau pakai Google, dia punya namanya Baidu dan lain-lain. Nggak ada. Sehingga datanya orang Cina, perilakunya orang Cina yang... Cuma orang Cina yang tahu? Orang Cina yang tahu. Itu yang tidak terjadi di negara lain. Saya itu mikir dari kemarin, Prof. Dia Bjorka ngambil data nih. Nik, tanggal lahir apa-apa. Dalam hati saya, mungkin dalam hati masyarakat Indonesia yang lain juga ya. Terus gue ruginya di mana kayak gitu punya kan? Data kayak gitu juga nggak penting-penting juga kan. Tapi ternyata gitu ya Prof caranya ya. Kalau yang Supaya data-data disampaikan Bjorka itu data-data pribadi namanya umum ya. Alamat rumah, nomor telepon itu umum. Itu berbahaya kalau diketahui oleh para penipu. Oh, bisa penipuan. Dipakai untuk penipuan. Tapi kalau yang dikuasai oleh platform-platform global itu lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Itu negara ini mau kemana, besok presidennya tahun 2024 siapa mereka tahu. Karena mereka membaca habit. Mereka membaca habit. Bahkan habit itu sangat detail. Jadi kalau Anda membuka, mohon maaf, misalnya nonton Netflix, video atau film yang ditonton itu film LGBT, langsung semua konten-konten LGBT mendekati Anda.
Jadi anak-anak yang punya masalah sosial tidak akan merasa punya masalah sosial sekarang. Karena apa? Ketika dia di dunia digital, dia akan didekatkan dengan apa yang kesukaan dia dan dia menganggap bahwa temannya banyak, kontennya benar. Makanya dunia ini dengan teknologi ini akan memunculkan semakin kuatnya konflik-konflik karena orang yang bermasalah dia tidak merasa bermasalah, orang yang menjadi haters tidak merasa menjadi haters karena temannya semakin banyak, yang menjadi lovers juga begitu. Jadi akan terus semakin kuat konflik-konflik di dunia digital itu, termasuk dalam konteks politik, dalam konteks apapun. Paham saya jadinya sekarang. Prof, jadi kalau misalnya kayak judi-judi atau situs-situs kayak Binomo dan lain sebagainya itu berarti nggak serta-merta langsung bisa di-cut ya berarti ya? Butuh dari Kalau penyidik Kominfo menunggu polisi. Kalau polisi ngasih tahu ke Kominfo, pasti Kominfo akan ngikuti. Karena gini, konten itu sebenarnya ada yang lembaga yang kompeten. Kalau misalnya ada produk-produk makanan kesehatan bermasalah, maka Kominfo tidak bisa memutus begitu, nunggu dari BP POM. Oke. Jadi yang kompeten BP POM. Oke. Kalau klinik dan sebagainya, Kementerian Kesehatan. Oke, Dinas Kalau Kesehatan, kalau ya. apa ini investasi dan sebagainya, OJK. Kan Oke. begitu. Oke. Kominfo itu hanya sekedar dia eksekutor. Oke. Tapi tidak ada ahli-ahli dari berbagai hal karena konten dan persoalan internet itu kan seluruh aspek kehidupan, ada agama, penyimpangan agama. Emang mau Kominfo ahli agama ada di situ, ahli Betul. ahli Betul juga. ahli judi ada di situ, kan begitu. Betul juga. Jadi ini yang perlu diluruskan. Cuma tadi saya katakan Kominfo itu ahli komunikasi, tapi komunikasi seperti ini yang kurang. Oh, oke. Makanya saya katakan lemah dalam komunikasi. Karena bayangan saya Kominfo itu di garda terdepan negara kita yang melindungi semua data kita, terus melindungi website-website itu yang di pikiran saya ya. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata kan website-website tetap tanggung jawabnya masing-masing. Masing-masing. Data tanggung jawabnya kalian masing-masing. Kami regulasi doang. Terus saya pikir semua bisa diketok mati. Hari ini plot matiin kayak gini punya. Ternyata nggak bisa. Kalau bisa seperti itu, enak banget jadi Kominfo. Enak banget. Bisa. Dan itu berarti menganggap bahwa perusahaan-perusahaan global itu di bawah pemerintah Indonesia. Iya. Tidak ada seperti itu. Oke. Tapi makanya tadinya saya pengen tanya kan, kalau judi online berarti nggak bisa langsung serta-merta, berarti diselidikin dulu apa bisa dimatiin ya. Nah, polisi juga hati-hati kan kalau ada dia sebagai yang lembaga yang kompeten untuk persoalan pelanggaran undang-undang atau pidana dan seperti itu kan dia juga tidak serta-merta asal. Gitu. Oke. Berarti bukan salah Kominfo juga dong. Kayak kemarin ada judi online, saya lupa namanya QQ. Ini lucunya Pak, QQ ini orang Kominfo sempat bilang, enggak itu cuma main kartu biasa. Habis itu diblokir beberapa hari karena kemudian. Makanya kan perlu diskusi dengan lembaga yang kompeten yang menilai. Dan yang namanya judi itu juga sulit sekali. Di tempat saya itu mobil lewat aja bisa dipakai judi kok. Emang lalu nggak boleh mobil lewat? Ini nanti mobil yang lewat itu ganjil atau genap? Misalnya begitu. Kalau saya pasang ganjil, saya pasang genap. Lalu habis itu mobil-mobil nggak boleh lewat, kan nggak bisa seperti itu. Judi itu sebenarnya juga persoalan mindset ya. Apapun bisa dijudikan. Gitu loh. Jadi makanya kita harus hati-hati. Betul-betul yang memang konten-konten yang memang khusus dipakai untuk pertaruhan. Nah itu oke lah. Itu judi. Tapi kalau yang lain-lain bisa dipakai dan bisa juga tidak. Itu kan abu-abu, gray area. Ya butuh ahlinya ini. Oke. Prof, tadi ada yang tadi ngomong tadi kan kalau misalnya kita mempromosikan judi online, itu suatu tindakan pidana. Jadi kalau misalnya kayak saya nih kan influencer, selebgram atau apalah yang punya followersnya lebih banyak nih. Saya mempromosikan judi online, saya kena. Tadi malam saya bekerjasama sama kepolisian, saya diminta untuk membuat BAB untuk sebagai keterangan ahli, itu anak-anak kecil. Kalau saya nggak tahu, Prof. Hukum itu tidak bisa dikatakan saya melanggar pidana, tapi saya tidak tahu. Itu bukan alasan pemaaf dalam undang-undang pidana. Jadi bukan. Tapi yang jelas orang harus diminta tahu hukum, tahu aturan. Memang dalam undang-undang ITE pasal 27 ayat 2 itu setiap orang ya. S-nya gede, O-nya gede, itu maksudnya orang itu bisa personal, bisa perusahaan,
itu dilarang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya perjudian. Oke. Nah, itu nggak boleh. Saya ngerti sampai di sana, Prof. Saya ngerti kalau misalnya lampu merah nggak boleh nyebang, orang Indonesia harus tahu dong. Bukan artinya kalau misalnya kita terobos, dia bilang, saya nggak tahu undang-undang di Indonesia. Bukan. Tapi kalau saya tidak tahu bahwa situs itu judi, bagaimana, Prof? Nah, itu nanti akan ada pendalaman. Misalnya kayak yang saya tangani tadi malam. Memang anak-anak itu belum tentu tahu, gitu ya. Tetapi ketika dia kemudian mendapatkan imbalan dari nge-share-nya, mengendorse-nya, dapat imbalan. Nah, dia kan berarti kan sadar bahwa dia dapat imbalan, dibayar di situ. Dia harusnya tahu dong, memperkirakan dong bahwa ini apa, konten apa yang dipromosikan di situ. Makanya harus hati-hati di era sekarang ini. Oke. Iya, kecuali kalau nggak dibayar, berbaik hati dan memang kasihan dan sebagainya. Tapi kalau udah dibayar dan mungkin yang bayar itu juga kita tahu orangnya memang tukang judi atau terkait dengan itu, ya itu juga harus curiga. Di situ biasanya. Jadi memang pemerintah atau katakanlah penegak hukum juga tidak serta-merta nangkepin orang, tapi harus dilihat setiap orang dengan sengaja, tanpa hak. Ada kata-kata tanpa hak. Kenapa? Karena orang kalau ada di Singapura, dia punya hak untuk menyebarkan judi. Karena di Singapura judi boleh. Di negara lain judi boleh. Oke. Sehingga orang Singapura nggak ada masalah. Tapi kalau orang Indonesia, Kalau saya lagi di Singapura, saya mempromosikan judi boleh? nggak boleh karena kamu Warga negara Indonesia. masuknya ke Indonesia, nyebarkannya ke Indonesia. Oh, Nyebarkannya nyebarkannya ke ke Indonesia. Indonesia. Itu. Orang Singapura pun sebenarnya dia judinya boleh ya. Tapi kalau nyebarkan ke Indonesia, ngajak orang Indonesia, itu bisa masuk juga. Oke. Tapi kalau yang mempromosikannya ditangkap, judi online ini kayak gimana nasibnya, Pak? Kalau dia ada di Indonesia, judi online juga harus digerebek dong, digerebek dong, gitu. Bukan iya. hanya yang promosikan iya, dong, sudah tapi pasti. kalau judi online-nya itu ada di London sana, Oh, nggak bisa. nggak bisa. Tapi yang nyebarin, yang mempromosikan kena, Oke. gitu loh. Oke, paham saya. Saya punya pertanyaan bagus nih, Prof. Kalau yang mempromosikan judi online, kebetulan kan saya punya skincare, saya punya klinik. Dan saya kan juga salah satu hobinya nge-review skincare abal-abal. Kalau Prof sering dengar kan, Dr. Richard itu yang soal nge-review skincare abal-abal kayak gitu punya. Pertanyaan saya, kalau misalnya mempromosikan judi online itu pidana, kenapa kalau mempromosikan skincare abal-abal itu nggak pidana? Karena nggak ada aturan hukumnya. Jadi hukum itu nullum delictum nulla puna sine previa lege punale. Baru dianggap pidana kalau ada aturan dilanggar. Nah kalau nggak ada aturan, nggak ada aturan ya berarti tidak bisa pidana gitu loh. Padahal sama-sama ilegal. Iya, sama-sama ilegal. Tapi harus ada aturan bahwa mendistribusikan, mentransmisikan konten yang muatannya produk-produk ilegal. Nah gitu, iya. Itu baru kena. Persoalannya tidak ada. Gitu loh, sama dengan gini. Berarti harus dibuat dong. Memang seperti itu. Dan masyarakat kadangkala sesuatu yang dianggap salah ya, itu harus dipidana padahal nggak ada aturannya. Belum ada aturannya. Atau belum ada aturannya. Kan kalau netizen kan lihatnya kok nggak dihukum kayak gitu. Masalahnya nggak ada aturannya. Karena itu namanya azas legalitas dalam hukum. Hukum pidana itu namanya azas legalitas. Disebut pidana kalau sudah ada aturan yang jelas, orang melanggar. Kalau nggak ada aturannya, yang enggak lah. Ya tapi logikanya benar kan? Kalau judi kan ilegal. Ya. Sesuatu hal yang ilegal, sesuatu hal yang salah. Kemudian ada aturannya. Ini produk juga kalau saya jual ini kan nggak punya apa-apa, Anda ilegal betul, juga. Betul, tapi di Undang-Undang ITE nggak ada yang aturan itu. Sama dengan begini, ya, sama dengan hoax itu dilarang di Undang-Undang ITE kalau hoaxnya merugikan konsumen. Oke. Kalau merugikan produsen, nggak bisa ditahan, nggak bisa dipidana karena nggak ada aturannya. Padahal produsen juga sering diserang kayak kasus es teh katakanlah begitu. Tapi itu nggak bisa. Misalnya ya atau kasus yang lain. Ya, banyak sekali. Itu Pertamina pernah minta bahwa gimana kami ini sering dikatakan bahwa ngurangi takaran padahal kita udah punya sistemnya yang sangat detail dan kami nggak pernah seperti itu. Karena nggak bisa pencemaran nama baik. UU ITE ayat 3, pasal 27 ayat 3 nggak bisa. Nggak bisa karena itu hanya untuk personal, untuk seseorang kan. Enggak, Prof. Hah? Itu kan teorinya, Prof. Ya itu teori sebelum ketika kita bikin SKB. Setelah ada SKB kita jelaskan bahwa itu hanya untuk seseorang.
Hanya untuk seorang. Hanya untuk seorang, karena acuannya KUHP. Gitu. Oke, Prof. Sebelum saya masuk ke UU ITE ini tentang ini jagoannya Prof. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya pengen tanya dulu, Prof. Review itu boleh nggak? Oh boleh, boleh. Sepanjang itu adalah apalagi itu menguntungkan publik, memberikan warning kepada publik supaya lebih hati-hati. It's good, bagus itu. Kalau saya makan di Itu suatu bagian restoran, dari literasi. nah, oke. Saya makan di suatu restoran, so saya cicip, enak tenan. Ya, Atau saya balik, saya makan, nggak enak. asin banget, sumpah yang kayak gini punya nggak layak untuk harga 50.000 nih makan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Secara hukum ya, nggak apa-apa. Mungkin secara etika, sopan santun, mungkin persoalan lain-lain. Secara hukum nggak apa-apa. Secara hukum nggak apa-apa. Atau saya bilang ini skincare, memang abal-abal ya. Ini skincare ini bagus dulu, ini skincare bagus, semua sudah lengkap, BPOM hasilnya seperti ini. Kayak gitu punya ya. Itu kan nggak apa-apa kan, kalau kayak itu punya kan menyenangkan orang kan. Atau saya bilang, wah ini skincare ya, ini kosongan, polosan nih. Ya kalian jangan pakai yang kayak gini punya, ini namanya skincare abal-abal. Boleh kan? Kalau memang itu faktanya abal-abal, boleh. Satu. Kedua, kalau hanya sekedar menilai, boleh. Yang tidak boleh itu kalau Anda memberikan kabar bohong atau berita bohong yang kemudian malah merugikan konsumen. Dan itu kok kerugian itu real, material. Ya, itu nggak boleh. Karena itu bisa digugat perdata. Jadi kalau perdata sih bisa semua, nggak perlu harus pidana. Oke, iya, kan? iya. Tapi- Ya kan soalnya pencemaran nama baik nggak bisa. Iya, itu perdata. Nanti Iya bisa kan kayak perdata kan cuma kan berarti Iya. kan ya, karena pencemaran nama baiknya nggak bisa kan. Iya. Kalau saya balik Prof, kalau saya bohong, saya memuji tapi saya bohong. Saya menggunakan skincare ini bagus banget, wajah saya jadi glowing, tapi saya nggak pakai. Kalau hanya nggak pakai, itu kan itu sebenarnya masuk di etika. Kalau kita pernah belajar tentang etika-etika di UK, itu orang-orang yang melakukan testimoni itu ternyata nggak pernah melakukan secara nyata. Makanya di aturan-aturan di Ofcom ya, Ofcom itu KPI kalau di sini KPI. Itu ada aturannya bahwa testimonials advertisement must be supported by documentary evidence. Jadi kalau Anda mengatakan saya pakai ini, wah lalu harus ada documentary evidence. Oke. Bahwa Anda benar-benar pakai. Nggak boleh itu iklan itu dipakai hanya untuk bohong-bohongan. Skenario-skenario bohong-bohongan. Tapi itu etika sekali lagi. Etika. Nah di negeri ini hukum aja dilanggar apalagi etika gitu loh. Kok malah ketawa? Iya bener, orang Indonesia itu memang kayak gitu Prof. Ini yang kosongan, dia bisa jual, ini sudah ada mereknya, ini sudah BPOM nih. Buktinya apa? Kata tetangga katanya. Kata tetangga itu aja bisa jadi acuan kalau di Indonesia. Apalagi Anda kalau belajar politik. Ini juga baru rame nih. Yang nggak ada etika sama sekali. Nuduh tanpa etikanya kata orang. Itu Soalnya yang terjadi. kalau di Amerika kan harus FDA dulu. FDA itu mengatakan bahwa benar ini bisa bikin glowing. Zat ini bisa bikin glowing itu benar. Ada scientificnya. Iya, makanya documentary evidence tadi. Ada bukti saintifiknya, ada bukti pribadinya dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan. Tapi di negeri kita ini karena kompetisi begitu tinggi ya, manusianya juga begitu banyak gitu, kayaknya kita ini serba permisif dengan etika-etika itu dilanggar. Oke. Tapi ya, untungnya kita punya netizen ya. Netizen itu sekarang kadang-kadang lebih kejam dibandingkan hukum. Pidana dia, harus kurungin dia, padahal aturannya nggak ada. Oke, netizen ngomong, tugas netizen sekarang banyak. Salah satunya menjorokin orang untuk dipidana. Iya. Banyak sekali, apalagi kalau di dalam dunia politik. Oke, kita mau ngomong soal pencemaran nama baik, tapi sebelumnya kita tos dulu, Prof. Ini yang ini ya? Ini minuman kolagen saya, Oh, minuman iya. kolagen saya itu baru ini tanpa gula, Prof. Boleh Oh cicip, ya, syukurlah silakan. kalau tanpa gula. Ini tanpa pemanis buatan, minuman kolagen satu-satunya yang punya kolagen tertinggi, ada lebih dari 12.000 international unit. Jadi cukup Bukan minumnya hoax, satu kali kan? satu aja. Enggak, scientific. Oke, ya. Dan selain enak minumnya nambah kolagen biar awet muda seperti Prof, juga bikin wajahnya glowing, Prof. Saya pengen tanya nih, Prof, tentang pencemaran nama baik. Oke. Karena ini kan dunianya Prof banget ya, kayaknya bangun tidur sampai tidur lagi. Jago banget. Ini kan sekarang kan lagi, ya medsos kan berkembang besar banget. Maka kita nggak, kasus-kasus pencemaran nama baik ini makin lama makin banyak.
Ya, betul. Bahkan mungkin nanti ke depan lebih banyak dari pencurian. Nanti. Ya, betul. Betul. Apa sih Prof yang dimaksud dengan pencemaran nama baik itu yang kayak gimana sih? Pencemaran nama baik itu kalau yang mengikuti Undang-Undang ITE itu sebenarnya adalah, jadi kan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ada dua konsep tapi seakan-akan satu. Padahal ini sesuatu yang perlu kita bedakan. Penghinaan itu luas. Kalau di KUHP penghinaan itu ada 11 pasal. Pasal 310 sampai pasal 321, 11 pasal. Dari penghinaan ringan misalnya, lu gendut, misalnya gitu. Oke. Body shaming, Heeh. sampai penghinaan fitnah, ya, pencemaran nama baik, fitnah, bahkan penghinaan pada orang mati, penghinaan pada pemerintah dan sebagainya itu ada di 20 di pasal itu. Tapi Undang-Undang ITE ini awalnya dia hanya mengatakan setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan buat dapat diaksesnya muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tanpa menjelaskan penghinaannya itu yang mana. Sehingga sebelum kita revisi tahun 2016, pengertian penghinaan luas sekali. Oke. Ya, Maka banyak disalahgunakan. disalahgunakan. Prita Mulyasari menghina rumah sakit, dia kena. Iya. Walaupun akhirnya Itu dilepas. karena viral. Iya, karena viral. Kemudian dilepas, ya, Iya. dilepas. Artinya masih belum jelas. Nah, setelah tahun 2016, mohon maaf, Ketua Panjanya saya dengan Pak Jenderal Berarti dari tahun 2016 ya? mulai pengertiannya Revisi lebih tahu, paham. 2016 itu yang namanya penghinaan itu hanya 2 pasal yang ada di KUHP, yaitu 310, 311. Artinya disebut penghinaan atau pencemaran nama baik kalau kontennya itu melanggar pasal 310, 311 dan kemudian juntonya pasal 27 di Undang-Undang ITE. Apa yang disebut penghinaan? Yaitu dia menuduhkan sesuatu hal pada seseorang. Nuduh. Dan yang dilarang itu adalah menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya di internet. Kontennya tuduhan pada seseorang. Jelas kan? Tuduhan pada seseorang. Bukan pada lembaga, bukan pada perusahaan, bukan pada produk. Pada seseorang. Seseorang. Karena yang dilindungi itu dignity atau kehormatan seseorang. Dan seorang itu juga harus jelas. Seseorang itu harus jelas, identitasnya jelas. Makanya saya sempat di viral. Saya nyerang dan bahkan saya body shaming pada akun anonim. Ngaku pula Prof. Memang sengaja, ini bagian dari pendidikan. Oke. Tapi banyak yang nggak paham. Oke. Saya baru bisa menjelaskan. Kenapa akun anonim saya? Akun anonim itu kan nggak jelas. Ini laki-laki atau perempuan nggak jelas. 1 orang atau 10 orang nggak jelas. Lalu saya katakan ini cebol ini. Padahal, lalu saya bilang, ini body shaming. Prof. Henry melakukan body shaming. Padahal kan lucu kalau ternyata yang punya akun anonim itu 10 orang ganteng-ganteng gagah-gagah. Oke. Tapi saya katain cebol. Karena kan nggak jelas. Saya ingin mengatakan bahwa hukum itu harus jelas korbannya. Berarti harus jelas, subjeknya juga harus jelas. Subjek maupun objeknya harus Kalau jelas. saya ngatain misalnya Prof HS itu istrinya 7. Tapi kan Prof HS. Nah itu memang tadi kalau identitasnya nggak jelas, itu memang tidak bisa. Tapi kalau HS kemudian ada foto saya, ada akun saya, Itu jelas. bisa jelas itu jadinya. Tapi kalau misalnya saya cuma Prof HS saja, Tanpa ada identitas. gambar. Oh enggak. tapi misalnya nanti kena. malam ya saya bilang, Prof HS tadi pagi saya ketemu itu ternyata, istrinya 7. Itu bisa menjadi fitnah karena istrinya 10. Tapi kalau HS saja tidak kena. Ya, bisa. Tidak kena. Nggak Ya, bisa. karena harus ada identitas. Jadi yang dijaga itu kan bahwa masyarakat yang tidak paham lalu menjadi paham. Tapi masyarakat paham. Ini beda lagi nih kalau masyarakat paham. Ini beda Jadi lagi. Ini memang harus ada ahli yang mengatakan tentang bahwa ini maksudnya ini karena begini gitu ya. Tapi karena kecerdasan saya kan kayak gitu punya kan, saya bermain di undang-undang kan kayak gitu kan, kecerdasan saya ya orang jadi paham tapi bukan, saya kan berkelit dong pasti bukan Ya. Prof kayak gitu punya Ya. kan, kalau ini kan. Tapi menurut pandangan Prof itu bisa. Kalau identitasnya tetap masyarakat umum lalu jadi tahu, ya itu bisa. Tapi kalau masyarakat yang tidak umum tidak tahu atau yang tahu hanya karena kontennya itu kita udah kenal atau apa, itu beda lagi. Oh, itu nggak bisa. Jadi intinya begini loh. Pertama pada seseorang, naturalek person, seseorang. Yang kedua,
itu terang agar diketahui oleh umum. Gimana umum tuh tahu kalau identitasnya nggak jelas? Satu, ya kan? Yang kedua, terang diketahui umum itu berarti apa? Memang bisa diakses oleh orang banyak yang tidak saling kenal. Termasuk pada orang itu pun tidak kenal jadi tahu. Oke. Gitu loh. Makanya harus Prof. Henry Subiakto. Ya, Jelas gitu ya. jelas. Nggak bisa cuma Richard aja atau Henry aja karena Nggak Henry itu bisa, namanya banyak. Dan Tapi kalau harus disebar. sebelumnya udah ada hubungannya kaitannya dengan saya ya, misalnya ada kaitan dengan sebelum itu sudah ada konten-konten yang mengacu ke saya, itu bisa masuk. dicari link ya, lah. linknya Kayak gitu, begitu. ya. Makanya harus hati-hati lah. Oke. Tapi Lalu tujuannya apa mau menyerang orang kan gitu. ini kan kita belajar supaya jangan sampai masyarakat kena. Nah, intinya gini, Mas. Intinya gini. Kenapa pencemaran nama baik itu dilarang? Satu, pencemaran nama baik. Jadi kita kan kalau oleh konstitusi dibolehkan namanya berpendapat, menyampaikan ekspresi, berkomunikasi, konstitusi. Tapi manusia itu punya hak hidup normal. Nah, dengan dicemarkan nama baik atau diserang kepribadiannya lewat tuduhan-tuduhan bahkan fitnah, itu bisa hidupnya nggak normal. Misalnya tadi, saya dituduh punya istri 7. Itu pasti anak saya tanya. Orang mertua saya juga tanya. Jadi hidupnya nggak normal kan? Iya. Makanya disitulah undang-undang itu melarang. Gitu loh. Karena membuat apa? Memang ada namanya constitutional right. Anda punya hak secara konstitusional berpendapat. Tapi ada namanya basic rights. Untuk seorang dari konteks human rights itu ada basic rights bahwa orang harus dihargai untuk hidup normal. Oke, saya sepakat. Makanya undang-undang itu tidak bisa dicabut di Indonesia karena pengen melindungi hal itu. Iya, itu yang dijadikan sebagai reasoning Mahkamah Konstitusi. 10 kali itu judicial Ditolak. review itu ditolak terus, tapi masih ada yang ingin menghilangkan karena nggak paham. Oke. Gitu loh. Ya karena banyak disalahgunakan, Prof. Nah, disalahgunakan. Kalau disalahgunakan, yang menyalahgunakan dong yang disalahin. Catat tuh siapa yang menyalahgunain. Aku sering ngomong begitu. Kalau perlu polisinya, jaksanya. Kalau cuma dicatat nggak ada gunanya, Prof. ya sampaikan. Publik punya kekuatan kok sekarang. Karena ini mau saya buka sedikit karena kan Prof kan sudah seperti ini juga. Saya pengen tanya. Tapi sebelumnya saya pengen tanya, mentransmisikan tadi. Transmisi di mana nih, Prof? Ya, Transmisi jelas. di dunia elektronik, di media elektronik, menggunakan informasi elektronik. Transmisi itu dari satu pihak ke pihak yang lain. Oke. Jadi semua aktivitas menyampaikan informasi elektronik itu mentransmisikan. WA transmisi elektronik. Bisa. Bisa. Berarti kalau saya mau WA si kameramen saya ngatain Prof, itu bisa? Itu mentransmisikan, tapi tidak masuk di dalam konsep pasal 27 ayat 3, karena pasal 27 ayat 3 itu diperjelas dengan 310 dan 311. Oke. Walaupun Anda mentransmisikan, tetapi di situ harus ada unsur terang diketahui umum. Kalau satu orang ke satu orang kan tidak diketahui umum. Berarti WA nggak bisa? WA nggak bisa. WA ke grup di kampus, WA grup pekerjaan nggak masuk. Bisa. Nggak bisa. Nggak masuk karena bukan umum. Oke. Kecuali Anda kirim ke beberapa WA grup yang Nyebar pokoknya. WA grupnya ini Anda juga tidak kenal, mereka juga tidak saling kenal, itu udah niatnya memang terang diketahui umum. Tapi kalau hanya WA keluarga, tidak. Instagram di private. Instagram di private. Walaupun di private, kalau dia bisa orang-orang yang di private itu kemudian menyebarkan. Karena Instagram itu begini, istilahnya kalau Instagram bukan hanya mentransmisikan, ada dua tuh, mentransmisikan sama membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Memang kalau di private itu harus kita lihat dulu jumlah followersnya. Walaupun di private tapi followernya jutaan. Oke. Tapi kan jadi subjektif jadinya. Loh enggak. Ini intinya gini loh. Disebut sebagai terang diketahui umum itu kalau jumlahnya banyak dan mereka tidak saling kenal. Private tapi orang follower Anda nggak saling kenal. Tidak saling kenal satu sama lain. Tapi private hanya untuk keluarga, anak. Ya itu nggak masuk. Oke. Kalau di feed sudah pasti ya. Kalau misalnya terbuka di feed sudah pasti. Oh iya. Kalau di Instastory, Ya tergantung tergantung apa followers dan subscribersnya kan. oh kalau misalnya tergantung seperti itu kan itu yang dijadikan celah. Makanya oleh membuat beberapa dapat orang. diaksesnya. Membuat dapat diaksesnya itu pertama harus aktif pelakunya. Dan transaksinya tetap elektronik. Jadi gini, misalnya kalau Anda punya konten yang kontennya Anda simpan di laptop.
Itu bukan transaksi elektronik, bukan urusan ITE. Walaupun laptopnya kemudian diakses orang, pakai CD dan sebagainya. Itu bukan transaksi elektronik. Kasus baik Nuril itu bukan transaksi elektronik. Ya, karena dia laptopnya kemudian diminta oleh temannya. Boleh nggak? Ya silahkan, tapi temannya yang ngambil. Itu bukan transaksi elektronik. Itu satu. Yang kedua, memang undang-undang ITE itu untuk yang kaitannya memang harus ada di dunia internet gitu. Harus ada di dunia internet. Dalam dunia internet. Kalau dia menyebar bukan karena orang menyebarkannya di internet atau mentransmisikannya di internet, tidak masuk di situ. Oke. Prof, saya pengen tanya, ini karena kan pencemaran nama baik ini banyak banget. Wah, ini Anda harusnya konsultan ini khusus ini. Tapi ini untuk publik ya. Untuk publik. Untuk publik, bukan untuk Pak Dr. Richard Lee ya. Kalau untuk saya nggak boleh. Jadi, tapi kan ini faktanya nggak seperti itu, Prof. Contohnya nih, salah satunya yang saya bilang ya. Ada di kasus di Surabaya nih, salah satu klinik kecantikan. Ya. Menggugat pencemaran nama baik kepada mantan pasiennya. Pasiennya nge-review, bilang wajahnya rusak setelah pakai skincare ini. Kan tadi katanya reviewnya boleh kan? Digugat P21, Prof. P21. Kalau gugat menggugat. Tapi itu kan, viral, bebas. kalau gugat menggugat itu kan perdata. Pidana, Prof. Ya, itu, kalau istilah menggugat itu perdata. Oke. Kalau pidana itu ya melaporkan atau mengadukan kepada polisi. Kalau kan tergugat, menggugat itu perdata. Artinya saya orang awam. Saya salah paham tadi. Jadi itu. Jadi kalau menggugat boleh saja itu perdata. Tapi kalau pidana tidak bisa masuk. Itu tadi kasus seperti itu. Tapi bisa P21, Prof. Apa yang terjadi? Ya itu kesalahan di dalam implikasi di lapangan. Pertama yang namanya customer itu punya hak dalam undang-undang konsumen, punya hak untuk komplain, punya hak untuk mengeluh kalau dia tidak sesuai dengan yang dia janjikan atau diharapkan, janji dari produsennya, itu punya hak. Itu hak mereka. Kalau merugikan, perdata. Jadi kayak ST Indonesia yang kemarin kasusnya itu nggak bisa. Saya udah tweet itu. Saya udah nggak bisa. Itu harus dihadapi dengan komunikasi. Setuju saya. Harus dihadapi dengan komunikasi. Komplain harus dihadapi dengan komunikasi, saya setuju. Jangan malah diserang somasi balik, dan ya, pertama itu merugikan perusahaan itu sendiri. Kedua, seakan-akan undang-undang ITE itu bisa bentuk apa saja. Betul. Saya yang protes tuh itu. Kalau undang-undang ITE bisa apa saja. Kita tuh hanya bikin pasal-pasal di undang-undang ITE itu untuk melindungi human rights, untuk melindungi hak individu. Bukan pemerintah juga, bukan. Tapi asosiasi dukun kemarin juga buat. Saya nggak ngikutin itu. Kalau perdukunan saya itu nggak ngikutin. Kemarin asosiasi dukun juga ngebuat. Jadi ada satu orang nih pesulap merah nih. Dia ngebongkar aksi perdukunan. Dia dukun kan katanya sakti kan. Sama kayak saya. Kalau saya kan skincare abal-abal nih. Saya kan modus kan. Kalau Marcel ini dia buka perdukunan abal-abal. Ternyata dukun tuh keluarin paku katanya sulap itu. Dia bilang dibuka kayak gini. Kan malu sih dukun nih. Terus Persatuan Dukun Indonesia bilang, lu nggak ngomong oknum katanya. Kami laporkan pencemaran nama baik, dia bilang. Nggak ada. Pencemaran nama baik itu ada di tadi seseorang, di pribadi, naturalek person itu. Oke, clear itu ya? Clear itu. Cuman di Indonesia ini kan sensitif. Masyarakat Indonesia ini kadang-kadang kebebasan berpendapat dan termasuk mengungkap kebenaran itu seringkali dihadapi oleh sensitivitas sosial. Ya itu tadi, sensitifnya asosiasi perdukunan itu tadi. Itu sejak dulu sih sensitif, itu macam-macam sejak dulu. Itu kelompok-kelompok masyarakat seringkali seperti itu, sensitif. Tapi hukum kan sebenarnya tidak berdasarkan sensitivitas. Walaupun seringkali ditekan oleh opini-opini publik sensitivitas. Termasuk sensitivitas suku, agama, ras, antar golongan. Kalau agama tertentu, agama ini, itu kan kadang-kadang ada yang sensitif, itu seringkali masuk ke sana gitu ya. Dan kalau pencemaran nama baik, yang laporin harus korbannya langsung? Harus korbannya. Itu dulu ya nggak jelas. Ketika kita bikinkan setelah direvisi, pasalnya udah jelas 310, 311, lalu kami bikinkan ketika Presiden kan ini bukan komplain ya. Kan setengahnya kan menyatakan bahwa ini kalau undang-undang ITE ini merugikan ya udah kita cabut aja atau kita robah. Lalu dievaluasi oleh Presiden menunjuk Menko Polhukam. Kebetulan untuk ketua bidang bikin pedoman supaya nggak lagi kesana kemari, ketuanya kan saya. Maka disitulah jelas bahwa
yang berhak melaporkan pencemaran nama baik itu korban. Makanya korbannya harus jelas. Oke. Tadi kan ada kata, kalau hanya HS, terus nanti HS yang lain muncul, jadi korbannya harus jelas. Yang punya hak itu yang mengadu itu adalah korban. Itu mutlak, delik Mutlak. absolut. Delik absolut itu mutlak. Delik aduan absolut. Bahkan seorang Presiden SBY sekalipun pada waktu tahun 2018 waktu melaporkan pencemaran nama baik di kasus EKTP itu Presiden sendiri datang ke Iya. Mabes pada waktu itu. Iya. Kalau Pak Jokowi kan enggak, karena kalau dia melakukan waktunya habis untuk Ya, lapor-laporin. dia nggak mau kan Nggak berarti mau kan. Dia itu, nggak ya. mau kan tapi kan. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi sekalipun tercemahkan nama Harus baiknya Pak Jokowi. harus Pak Jokowi yang Makanya datang. kemarin kan Pak Erick Thohir ya Pak Erick Thohir. Pak Luhut Binsar Panjaitan ya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kan gitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan masih ada yang belum delik absolut, bukan delik absolut tapi dilayani. Bagaimana? Kalau hanya sekedar dilayani nggak apa-apa, tapi tidak bisa itu harus diteruskan. Berarti dia melanggar SKB yang dibuat kesepakatan oleh Kapolri maupun juga oleh Jaksa Agung dan Menkominfo. Oke. Dan SKB ini ada kesepakatan pimpinan tertinggi penegak hukum. Kalau ada oknum ya, polisi yang kata-kata tetap menjalankan walaupun jelas tidak sesuai dengan SKB, berarti dia indisipliner dengan keputusan Kapolrinya atau Jaksa Agungnya. Oke. Indisipliner ini memang bukan undang-undang, tapi indisipliner berarti ya tidak loyal. Oke. Berarti nggak bisa naik jabatan itu kalau ketahuan. Makanya saya katakan umumkan siapa pelaku-pelakunya yang seperti itu. Oke. Prof, yang dibuat di SKB 3 institusi itu apa aja sih, Prof? Pasal-pasal yang memang sering bermasalah dan sering kontroversi. Oke, saya sebutkan, Prof. Ya. Koreksi saya kalau saya salah, Ya, ya, Prof. ya, Ya. ya. Yang pertama, kalau misalnya berupa pendapat tidak bisa. Kalau merupakan evaluasi yang panjang juga tidak bisa. Tidak. Kalau merupakan fakta juga tidak bisa. Ya, Benar ya? benar. Benar. Dan saya pikir pedoman Untuk ini pencemaran kan nama baik ya. Ya. pencemaran nama baik. Dan sebenarnya kalau saya nggak salah ya, Prof, tapi saya pengen tanya dengan Prof. Ini kan pedoman sebenarnya ya sudah pasti dong. Sebenarnya kalau misalnya merupakan fakta ya dari sebelum dibuat pedoman juga harusnya memang seperti itu Betul, dong. betul. Cuma kayak kita pertegas aja pedoman ini. Ya kan? Artinya gini, sebenarnya normanya sudah seperti pedoman itu. Dari sebelum-sebelumnya dari harus tahun pakai 2016. Dari tahun 2016. Kalau 2008, iya. kan Ngerti. Undang-Undang ITE itu 2008. Ya, dibuat tahun 2008, diundangkan. Tapi sampai tahun 2016 itu memang agak kurang pasti. Karena nggak ada kejelasan. Tapi 2016 sudah ada dan direvisi itu tujuannya ke sana. Cuma di lapangan masih tidak pasti. Lalu dibuatlah pedoman itu. Tapi gitu loh. pedoman itu harusnya dasar dari sudah tahun 2016. Sudah 2016 Sudah karena jalan seperti normanya nggak berubah, cuma pemahaman untuk aparat yang kita buatkan. Jadi pedoman itu dibuat Normanya untuk- tidak berubah. Tidak berubah. Pedoman Itulah itu- yang benar. Itu yang benar. Pedoman itu hanya dibuat untuk aparat penegak hukum. Karena apa? Yang bikin pemerintah waktu itu ya, pemerintah, Pak Presiden, Kemenko Polhukam, lalu ada 3 menteri Kominfo, Jaksa Agung, Pak Kapolri, sepakat bikin pedoman ini. Itu memang bukan peraturan perundang-undangan, tapi juga tidak mengubah norma, tapi adalah untuk penegak hukum di bawahnya. Oke. Polisi dari Sabang sampai Merauke, jaksa dari Sabang sampai Merauke, gitu loh. memperjelas Termasuk aja cuma. memperjelas, hanya memperjelas. Saking Bukan aturan baru. Bukan aturan baru. Saking jelasnya, lalu kemarin tuh ada yang minta kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pedoman itu supaya dijadikan norma, masuk ke normanya Undang-Undang ITE. Ini asosiasi konten kreator minta itu dimasukkan ke norma. Cuman Mahkamah Konstitusi bilang itu bukan kewenangan kami memasukkan itu ke undang-undang. Masukkan aja ke revisi. Nah, ini sekarang sedang direvisi Undang-Undang ITE itu, nanti pedoman sebagian besar dari pengertian-pengertian di pedoman itu dimasukkan ke revisi supaya lebih clear. Berarti panduan dari tahun 2016 itu bahwa delik absolut, pendapat itu boleh, evaluasi yang dalam itu boleh, dan fakta itu dari tahun 2016. 2016, November 2016. Ketika Undang-Undang ITE dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Itu November. Oke. Sudah Tapi- ada. Cuma tapi- pemahamannya menjadi lebih clear setelah ada SKB. Ini setelah saya selidikin, Prof, yang di bawah ya, di bawah saya perselidikin. Ini sebenarnya kemarin kan sebelum Prof ini ada salah satu petinggi Kominfo juga datang ke sini. Informasi kurang lebih sama. Tapi yang saya tangkap adalah
permasalahannya ilmu yang dipunyai Kominfo ini tidak menyebar sama, baik di penyidik, di kejaksaan, di hakim, dan juga paling parah di masyarakat. Masyarakat pun juga nggak tahu. Misalnya dicemarkan, ini Athena nih, jelek nih kayak gitu punya. Orang langsung bilang, laporan aja pencemaran nama baik kan. Berarti masyarakat pun juga nggak ngerti kan. Berarti kan. Memang. Terus polisi juga menerima, oke jadi LP. Berarti kan Kalau hanya sampai LP nggak apa-apa. ada yang karena P21. Tapi kalau sampai kemudian ditindaklanjuti sampai disampaikan kepada kejaksaan, itu berarti nggak baca SKP-nya tadi. Tapi pada kenyataannya kan seperti itu, Prof. Ya itu makanya perlu sosialisasi. Minimal gini, SKB itu tidak bisa dipakai juga oleh hakim. Hakim itu kan di luar pemerintah. Ini yang bikin pemerintah hanya bisa ke pemerintah. Pemerintah itu di situ ada kejaksaan. Jaksa Agung kan di bawah presiden. Kemudian Kapolri di bawah presiden. Makanya itu bisa ke sana. Kesepakatannya juga oleh Kapolri dan Jaksa Agung. Tapi kalau Mahkamah Agung dengan hakim-hakimnya ya nggak bisa. Salah nanti kalau ngasih pedoman. Biarkan mereka membaca sendiri nggak apa-apa. Agar sesuai dengan sistem nggak apa-apa. Tapi kalau aturan itu sendiri tidak bisa mengikat mereka. Oke, itu sih yang mungkin menurut masyarakat atau menurut sebagian orang, atau menurut saya pun juga, menurut saya itu menjadi UU ITE ini pasal karet. Karena undang-undangnya sebenarnya bagus. Kalau karet itu sama dengan yang tadi, itu the man on the street mengatakan seperti itu. Tapi kalau Anda baca sesungguhnya, pengertiannya seperti yang ada di pedoman itu, mana Pak karetnya? Undang-undangnya nggak karet, oknum yang membuat karet. Itu di Indonesia emang semua begitu kok. Walaupun saya pernah dimarahin ya, manusia Indonesia itu semua ditafsirkan. Agama juga ditafsirkan. Undang-undang juga ditafsirkan. Nah, tafsirannya kadang-kadang seenak sendiri sesuai kepentingan. Oke, Prof. Ini ada pertanyaan menarik, Prof. Misalnya nih ya, misalnya saya ada dugaan lah untuk saya mencemarkan nama baiknya Prof misalnya ya. Saya bilang Prof Henry Subiakto itu seperti ini dan Prof Henry tersakiti. Saya ngomong di Instagram saya, Prof. Terus Prof Henry buat laporan nih. Anggap aja lah buat laporan di polisi nih. Instagram saya, handphone saya disita. Bolehkah penyitaan di dalam pencemaran nama baik seperti itu, Prof? Atau kontennya sebenarnya disita? Padahal kan belum terbukti. Boleh kalau itu, karena itu kan memang di dalam hukum acara maupun di Undang-Undang ITE itu memungkinkan untuk mencari barang bukti itu salah satunya dengan melakukan penyitaan terhadap handphone pelaku. Apakah ada bukti-bukti digital forensiknya di situ. Karena kalau tidak ada digital forensik, data-data yang meyakinkan bahwa konten yang dipermasalahkan itu betul-betul dari HP-nya si pelaku, itu juga bisa dipertanyakan oleh pengacara dari pihak pelaku. Tapi kan kita dirugikan, Prof. Atau saya balik, Prof. Misalnya Prof nih pulang dari sini Prof bilang, Dokter R atau DRL lah, DRL kan saya kan DRL. DRL itu ternyata wah istrinya banyak kayak gitu punya. Saya tersinggung. Saya melaporkan pencemaran nama baik kayak gitu punya, padahal kan DRL belum tentu saya juga kan. Sampai di tempat kepolisian, Prof disita, Twitternya disita, handphonenya disita kayak gitu punya. Dan ya kalau misalnya dibalikin oke lah kalau kita ngomong kayak gitu punya. Sita, ambil, balikin. Tapi kalau nggak dibalikin 2 tahun, Prof. Kan Prof dirugikan. Ya. Ya sama dengan membungkam seorang ini namanya. Makanya memang dalam konteks seperti ini semua tahapan-tahapan penyelidikan sampai penyidikan kemudian mentersangkakan. Itu kan kalau udah sampai ke tahapan-tahapan, kalau masih penyelidikan kan enggak. Itu harus tidak hanya berdasarkan polisi saja. Tapi berdasarkan pula ada keterangan ahli. Ahli ITE, ahli pidana, kadang-kadang juga ada ahli bahasa, lalu ahli teknologinya. Jadi harus ada itu. Nah kalau mereka sudah mengatakan iya, karena setiap tahapan itu harus ada ahlinya. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi bukan semuanya lalu polisi. Langsung. Nah kalau semuanya polisi gitu ini, polisinya berarti kan dia udah melebihi ahli-ahli itu. Kecuali kalau tadi tidak merugikan. Kalau merugikan dia harus, namanya sesuatu yang mengurangi hak asasi manusia itu harus berdasarkan pada alasan-alasan. Tapi ini ada contoh kasusnya benar-benar, Prof. Ada contoh kasus benar-benar belum jadi tersangka, tapi sudah disita semuanya. Ya itu sama dengan persoalan di lapangan memang kadang-kadang seperti itu. Sama dengan teman saya yang dulu sampai dapat amnesti kan. Itu orang hanya dosen,
ya, dosen di Syahkuala Aceh yang mengkritik penerimaan pegawai di sana, pegawai dosen, ngeritiknya di WA grup para dosen, kena pencemaran nama baik. Padahal tidak nyebut nama juga, hanya jajaran pimpinan, misalnya begitu. Saya udah menjelaskan di pengadilan, saya sendiri yang Di pengadilan? saya menjelaskan di pengadilan, lewat kena ke pengadilan tinggi kena, Mahkamah Agung kena. Akhirnya kita evaluasi dengan tim pemerintah, presiden ini kasih amnesti. Karena apa? Karena keliru semua. Itu tahun berapa, Prof? 2021. Berarti Prof juga ngelihat secara langsung nih iya. bahwa undang-undang itu bisa disalahgunakan. Daerah itu seringkali punya masalah. Kenapa? Karena kadangkala di daerah ini ada orang-orang kuat, orang-orang hebat yang bisa mempengaruhi proses itu. Padahal Prof sebagai saksi ahli. Saya sebagai saksi ahli, saya sebagai ketua panja nggak dipercaya sama pengadilan. Tapi alhamdulillah amnesti kemudian diturunkan dan beliau bebas. 2 kali amnesti undang-undang ITE, yang terakhir ini kan Baik Nuril sama Saiful Mahdi itu. Puji Tuhan, tapi kan tetap kasihan. Menurut saya iya, dia di P21 masuk di penjara, bukan Di penjara penjara, itu. anggap aja nggak di penjara lah ya. Di pengadilan aja kan lelah, Prof. Ya itu makanya ini undang-undang ITE ini harusnya para baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu harus lebih clear melihat kasus per kasus. Karena apa? Ada 204,7 juta rakyat Indonesia itu menggunakan internet sekarang. Yang aktif 191 juta di medsos. Dulu orang berdebat gini kalau di warung-warung kopi nggak terekam, nggak ada yang komentar begitu ya, paling yang komentar sebelah. Tapi kalau sekarang di Instagram, di Twitter, itu kan wah kayak perang. Akhirnya yang terjadi di seluruh Indonesia ini banyak sekali konflik-konflik yang sebenarnya lokal-lokal naik ke pengadilan gara-gara mereka menggunakan undang-undang ITE, dikit-dikit ITE. Makanya saya sering ngomong kalau sedikit-sedikit pencemaran nama baik, penghinaan, itu penuh nanti lapas kita isinya. Betul. Dan pengadilan-pengadilan juga penuh. Dan negara kita juga capek ngurusin yang seperti ini urusan aja. kayak gitu. Apalagi kalau harus membiayai, kata orang pada dipidana, itu kan membiayai tidurnya, makannya, dan sebagainya. Kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, berarti ini kan bisa dipakai untuk membungkam orang juga. Orang kalau mau bungkam Prof misalnya kayak gitu punya kan, minta aja dilaporin, ambil handphone. Ya makanya saya bilang kalau orang itu kuat di daerah, kadang-kadang dia menggunakan oknum-oknum tertentu untuk membungkam tadi. Dengan cara-cara memudahkan ini bisa masuk. Bahkan kadang-kadang saksi ahli, keterangan ahli, cari ahli yang pro, yang bisa mengatakan. Bisa seperti itu. Kadang-kadang ada yang begitu, yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Gitu loh. Itu sering. Berbeda dengan yang Prof sampaikan. Tapi Prof kan sesepuh, yang buat lagi. Tapi kan nggak sesuai kepentingan, ngapain? Ada seperti itu. Masih. Nah itu makanya, tapi ini mohon maaf, ini sebenarnya konflik antara warga negara. Cuman kebetulan ada yang sedikit punya kelebihan ekonomi. Ngerti ya. Ada yang bukan koneksi. urusan presiden dengan kalau itu lain-lain. saya bisa ngerti lah. Kalau ini kan sebenarnya masyarakat dengan masyarakat. Kadang-kadang bisnis, Iya. perbedaan bisnis, kepentingan bisnis atau politik lokal. Oke, Prof, saya pengen kasih contoh nih, Prof. Kalau kayak gini supaya lebih detail ya, jelas ya. Misalnya nih, Prof sebagai selebgram terkenal mempromosikan kopi saya. Ini kopi saya kebetulan sudah BPOM ya. Ini kopi Prof untuk stamina laki-laki. Jadi ini fungsinya melawan perlu saya gravitasi. coba itu kalau gitu. Oh ya, saya kirim nanti. Jadi ini melawan gravitasi ini untuk pasutri yang buat tahan lama di ranjang. Dan kelebihannya adalah nggak buat deg-degan. Jadi nggak buat deg-degan. Kalau yang lain kan deg-degan berdebar kayak gitu punya. Ini nggak, deg-degan pengen lagi kayak gitu punya. Dan ini lebih tahan lama di ranjang dan efeknya 2 jam setelah diminum. Jadi ini bagus juga untuk kesehatan jantung. Nah, anggap aja produk ini nggak BPOM. Berarti kan ilegal dong, ya kan? Prof mempromosikan, berarti salah kan? Ya kan, mempromosikan. Saya misalnya ya saya pemerhati kayak gitu punya. Terus saya buat di Instastory saya. Terus saya bilang kayak gini punya. Halo Prof HS, saya bilang ya. Halo Prof HS dan selebgram dan juga artis-artis yang lainnya. Tolong deh, kalau promosikan itu
ya dilihat-lihat dulu. Jangan mempromosikan produk yang non-BPOM. Apalagi produk tersebut sudah saya cek ke hasil lab. Ternyata di hasil labnya mengandung ini. Makanya dia tidak BPOM. Nah, kalau misalnya Prof mempromosikan, kan Prof kalau misalnya iya, Prof mempromosikan produk tersebut yang mengandung ini, maka kan Prof sebenarnya ikut berdosa kepada masyarakat. Iya. Ya. Etika saya sebagai dokter, itu sebenarnya harus ngasih tahu Prof. Itu nggak boleh. Adakah unsur pencemaran nama baik dalam kalimat saya tadi? Nggak ada. Nggak ada. Karena berdasarkan kompetensi Anda sebagai dokter, asal itu memang data dan faktanya seperti itu, maka kan fakta. Oke, itu yang satu pertama. Yang kedua, ini sebenarnya Anda itu mengkritik produk ini atau mengkritik orangnya? Saya memberikan saran sebenarnya kan. Kalau tadi kritiknya ke produk, sarannya ke Anda nuduh nggak? Nggak ada. Nggak, kalau nggak ada nuduh, it's okay. Karena yang dilarang itu menuduhkan suatu hal. Jadi perbuatan yang tidak dilakukan oleh seseorang Anda anggap dia melakukan. Dan perbuatan itu perbuatan yang quote and quote dia melawan hukum atau perbuatan buruk. Gitu. Tuduhan itu seperti itu, yang dilarang itu. Saya menuduh Mas Dr. Richard Lee, tadi misalnya kalau saya ketemu di sini, wah saya dimintain uang, saya diperas misalnya begitu. Nah itu kan saya menuduh Anda melakukan perbuatan yang buruk, tapi ternyata tidak. Nah itu saya kena. Tapi kalau hanya sekedar menilai bahwa Anda harusnya begini, ngomong itu it's okay. Memberikan saran itu itu it's okay. Apalagi kalau tadi ada berdasarkan kalimat basic keilmuan Anda. It's okay. Evaluasi yang mendalam. Okay. Fakta. Oke. Itu enggak masalah. Enggak masalah. Nanti kalau ada apa-apa ya saya jadi konsultan hukumnya juga nggak apa-apa. Beliau bisa baca. Nggak, ini guyonan aja. Ini kan bagian dari public literacy untuk bidang undang-undang. Enggak, guyonan, Prof. Ya. Kalau boleh saya jujur, ini mungkin sebentar lagi akan kita akhiri, tapi kalau boleh saya jujur di akhir. Tapi saya nggak pengen spesifik, tapi kalau misalnya Prof pengen berikan informasi spesifik, ini kan sebenarnya kepentingan untuk edukasi, bukan Ya, untuk edukasi. saya pribadi. Literasi lah. Sejujurnya, Prof, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Saya ini pemerhati skincare yang abal-abal sebenarnya, Prof. Saya melakukan edukasi. Lalu saya dilaporkan. Gara-gara itu saya mau belajar lebih dalam tentang pencemaran nama baik ini, Prof. Saya undang ahli bahasa, dan ahli bahasa yang saya undang juga nggak main-main. Ahli bahasa DPR saya undang. Ahli bahasa DPR untuk berdiskusi lah dengan saya kayak gitu. Karena kasus ini sudah terlalu lama dan digantung terlalu lama. Terus saya juga panggil orang Kominfo juga supaya untuk memperjelas. Nah dari semua yang dijajarkan, itu semuanya nggak ada yang masuk, Prof. Semua. Delik absolut. Bukan orang tersebut yang melaporkan. Semuanya berdasarkan fakta dan hasil lab. Juga tetap bisa naik. Melalui evaluasi yang panjang, artinya saya meriksa produk ini dari 2019-2020. Semuanya lengkap. Kayak gitu pengen. Juga tetap bisa naik. Dari kalimat tadi, saran. Kalau iya Prof mempromosikan ini, maka Prof ikut berdosa. Kan ada kalau iya nih. Tetap bisa naik, Prof. Diviralkan, sudah. Anda kan belum memviralkan itu, penegak hukumnya siapa, kan belum. Saatnya. Karena sebenarnya negara ini juga tidak ingin. Presiden sendiri kan presiden loh yang memerintahkan bikin pedoman itu. Presiden. Prof tertarik pengen dengar langsung nggak? Supaya Prof bisa ya menilai. nanti pakai aja, pribadi aja. Ini presiden, artinya nggak main-main gitu ya. Karena apa? Karena undang-undang ini menyangkut dua presiden. Yang bikin PSBY, undang-undang ITE itu. Zaman Pak SBY, menterinya Pak Muhammad Nuh. Kemudian sekarang pemerintahnya ada Pak Jokowi. Kan dua-duanya bisa kena kalau seakan-akan bikin undang-undang yang begitu mudah untuk nangkepin orang. Padahal nggak seperti itu. Tidak seperti itu. In fact, dan karena saya mendalami ini, karena saya juga salah satu korban, saya menjalani ini, saya melihat bukan hanya saya. Di luar dari sini. Saya justru makanya sampai kita bikin pedoman. Itu sebenarnya supaya polisi, jaksa ngikuti pedoman itu. Dengan pedoman itu lebih clear lah. Perbedaannya adalah saya punya platform untuk saya membela diri saya. Orang lain di luar sana belum tentu. Perbedaannya adalah saya punya dana untuk membela diri saya.
di luar sana belum tentu. Makanya saya pengen banget angkat cerita-cerita seperti ini bukan hanya untuk saya sih sebenarnya, tapi untuk masyarakat. Tapi saya terus terang, Mas, saya juga sering membela orang tanpa harus dengan quote and quote dibiayai mereka. Waktu saya masih di Kominfo itu, saya sering membela. Karena saya bisa pergi kemana saja, dengan jabatan saya waktu itu, saya bisa pergi kemana saja, seluruh Indonesia. Saya bela sampai di Bantul, sampai bela di Surabaya, di Aceh, ada juga di mana di Kepulauan Riau, dan sebagainya. Itu kita lakukan. Tapi Prof lihat sendiri dengan mata kepala Prof sendiri bahwa undang-undang yang Prof sempat rancang itu disalahgunakan oleh beberapa orang, oknum. Memang, iya. Makanya kita bikin pedomannya. Kita bikin pedomannya itu supaya kalau mereka masih menggunakan dengan cara yang salah, berarti melanggar pedoman. Pedoman itu adalah kesepakatan Kapolri, polisi tertinggi pimpinan mereka, dan jaksa agung, jaksa tertinggi pimpinan mereka. Kalau mereka nggak percaya lagi sama Kapolrinya dan jaksa agung, berarti mereka memang tidak disiplin. Saya berharap orang-orang di Indonesia ini banyak yang seperti Prof sebenarnya. Ya tapi Indonesia ya seperti inilah mudah-mudahan. Tapi juga harus masyarakat itu kalau tahu ada undang-undang ITE yang katakanlah kadang-kadang seperti itu ya, kita harus beretika. Etika itu jauh akan lebih membuat kita aman, tidak akan terkena dampak-dampak kalau Anda tidak mau disakiti, ya kita jangan menyakiti orang lain. Kan begitu. Sepakat. Minimal pakai bahasa-bahasa yang tidak menyakiti orang lain. Sepakat. Itu akan lebih soft, lebih aman lah dari konsekuensi-konsekuensi yang kadang-kadang memang ya tadi sensitivitas dan juga kepentingan macam-macam itu. Sepakat saya. Thank you Prof sudah hadir di sini, luar biasa banget. Saya beruntung banget ketemu dengan Prof Henry Subiakto, seorang sesepuh Kominfo yang saya nonton di Dedi, saya nggak nyangka loh 1 tahun kemudian ngobrol dengan saya seperti ini. Oh, saya diundang siapapun saya hormati, gitu ya. Apalagi Prof sudah banyak bagi informasi Ya. ke masyarakat. Thank you Prof. Ya, terima kasih Dr. Lee. Sampai ketemu lagi. Tanya